Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Topung. Alhamdulillah malam ini kita di rumah silaturahim di rumahnya Pak Yusuf ya, Muhammad Yunus. Ke rumah Pak Muhammad Yunus, anggota Topung juga ya, sudah belajar Topung yang kemarin. Masya Allah ujian beliau ini bertubi-tubi. Sebelumnya yang kaki kiri mana Pak? Sebelumnya yang kaki kiri yang kita sudah testimoni, ini alhamdulillah baik yang kiri Pak ya. Yang sebelumnya pernah dicabut kukunya sama Bu Dokter, juga mengalami nanah ya. Yang kiri, terus yang ini ya Pak ya? Iya, yang tengah. Yang tengah. Yang ini ya? Iya. Sebelumnya ini ya? Enggak. Yang tengah. Memang tengah aja ya? Yang dicabut sama Bu Dokter ya? Iya. Alhamdulillah itu juga sudah kering ya, sebelumnya bernanah, rutin ditotok punggung. Nah, ini pelajaran sih sebenarnya. Saya tidak pengen mengambil testimoni, bukan testimoni ya, tetapi ini mungkin pelajaran buat kita, dan dari kasus yang beliau rasakan selama ini. Bisa jadi mungkin nanti kawan-kawan juga bisa menemukan pada klien-kliennya kasus-kasus yang kurang lebih seperti ini. Ini sepertinya jarang terjadi ya. Ada ilmu di sini yang bisa kita dapatkan, sekaligus juga kita sama-sama doakan ya, mudah-mudahan beliau cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena subhanallah ujiannya ini luar biasa ya. Kaki satu sudah, ternyata kaki yang satu lagi timbul masalah yang baru. Nah, mungkin kita sambil ngobrol-ngobrol nanti dicerita. Ini ada pengalaman yang luar biasa dari istri beliau yang sudah belajar totok. Ya Bu ya. Ibu siapa namamu? Bu Nisa. Iya, Bu Nisa. Nah, Bu Nisa, ini kita dapat informasi kemarin kan kaki Bapak sempat bengkak. Iya, besar. Itu tanggal berapa itu bengkaknya ini? Sekitar pokoknya dari mulai demam itu tanggal 25. Tanggal 25. Kita puasa kan tanggal 23 ya. Nah, tanggal 25 mulai demam. Totok, iya. Puasa. Cuman ini kan demam terus, panas tinggi, besoknya ada kelainan gitu. Setelah ditotok itu di antara selangkangan itu ada tonjolan gitu. Ada benjolan. Iya, benjolan. Terus ya saya ini terus diusahain totok punggung. Alhamdulillah ada perubahan. Dulu memang sempat kecelakaan kan. Riwayat sebelumnya Bapak ada keluhan memang? Ada ya. Yang jatuh itu yang di pinggang. Lumbar 4/5. Iya, iya betul. Itu jatuh terbentur. Terbentur Jatuh waktu itu. Aspal. Sejak jatuh terduduk itu sakit. selalu sakit. Selalu sakit. Selalu sakit. Sampai ditotok kemarin itu loh. Itu sudah berapa lama sakit terus yang lumbar 4/5? Mungkin kurang lebih saya jatuh, dari jatuh sampai kemarin ditotok 2 hari, yang dua kali itu sekitar 7 bulan sakit seperti itu. Itu setiap hari ada? Iya, setiap hari sakit. Nah, di totok kan Ibu belajar totok sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Kemarin waktu pas ikut pelatihan itu. Iya. Hampir kurang lebih 2 bulan. Iya. 2 bulan itu sejak belajar totok Ibu totok terus. Iya, hampir setiap hari. Iya. Setiap hari itu berapa kali totok? Habis subuh sama habis maghrib. 2 kali. Oke, 2 kali sehari. Iya. Nah, sahabat Topung, 2 kali sehari beliau alhamdulillah ditotok terus sama istrinya beliau, karena Pak Muhammad Yunus ini beliau diberikan ujian oleh Allah seperti di video sebelumnya ya. Itu beliau sakitnya yang utama ada diabetes. Diabetes ini sebenarnya gula basah ya. Terus selain itu beliau sudah pasang ring ya Pak? Iya, ring jantung. Ring jantung berapa? 2. 2. Pasang ring jantung itu udah berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun.
Ya 3 tahun kayaknya. 3 tahun. Ya, karena 1 tahun 1. Karena BPJS kan hanya 1 tahun Mesti 1. setiap tahun satu. Berarti Mestinya tahun 2023 ini yang ketiga gitu. mestinya. Ah. Ini sudah harus pasang juga. Ah. Nah, selama dipasang itu yang Bapak selalu rasakan ada keluhan nggak di jantung? Saya selalu sesak gitu kan karena Walaupun pasang ring. tetap karena masih ada sisa yang mesti dipasang gitu. Oh gitu. Nah, setelah rutin ditutup, untuk jantungnya sendiri apa yang Bapak rasa? Nggak pernah kumat lagi gitu. Nggak pernah sesak. Karena biasanya sebelum ditotok itu setiap malam saya pasti sesak napas tengah malam itu saya pasti wajib Minta sesak urut napas gitu. gitu. Sepanjang 2 bulan rutin ditutup tiap hari itu sampai Nggak pernah sekarang belum kumat, ada. nggak pernah kumat sampai detik ini. Masya Allah, mudah-mudahan jantungnya sudah tidak ada masalah, mudah-mudahan tidak ada masalah. Nah, sahabat dukung, beliau ini kan istrinya kalau bilang pertama belajar kalau lihat tangannya itu kayaknya tidak yakin kita kalau bisa notok ya. Apa sebenarnya tidak ada kekuatan gitu. Saya Masya Allah, saya juga tidak nyangka tapi bisa totok badan sebesar ini luar biasa gitu. Jadi mungkin sudah kuat sudah tangannya ya. Gimana Sudah kuat, diusahakan. luar biasa. Nah, ini ada kejadian luar biasa yang dialami sama Pak Yunus ini, tapi tiba-tiba bengkak cairan yang mulai dari selangkangan itu membengkak, bengkaknya kurang lebih seperti kepala Gitu. kayak bola. Kayak kepalan gitu. Jendol. Nah, ada jendolan air gitu. Gelembung gitu. Gelembung ya. Berurat. Di bagian Sini. bagian selangkangan. Nah, selain selangkangan di mana? Di Yang pertama betis. bengkak di mana? Selangkangan dulu. Berbarengan ya. Oh, berbarengan. 1, 2, 3 begini. Itu dalam waktu masa berapa lama? Itu langsung ada muncul bengkak. Subuh di topung pertama sama istri, maghrib tidur, besok pagi baru sadar bangun tidur pas mau sahur. Ya, muncul kemudian Udah langsung muncul dah bertiga ini, muncul besar gitu. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Jadi setelah ditotok, nah yang menarik ini ada yang dia totok sama ibu di lumbar 4 dan 5. Iya. Ada yang ditotok sama ibu di lumbar 4, lumbar 5 ya. Iya. Di lumbar 4 Nah, di lumbar 4, lumbar 5 itu keluhan utamanya Pak Yunus yang selalu sakit ya. Iya, Bisa dibilang mungkin saraf terjepit lah. ya kurang lebih ya kan, kurang lebih. Nah, setelah itu ditotok dan ada terasa sakit Pak ya. Terasa, Tapi sebelumnya ditotok itu nggak pernah kena di situ. nggak fokus karena fokusnya di pankreas gitu kan. Fokusnya di jantung kemarin. Kemarin sebelum kejadian itu ibu fokus di Jantung dan pankreas. bukan di area lumbar 4, lumbar 5. Di tulang itu ya. Iya. Ketemu sakit di tulang itu. Iya. Ditotok sama ibu fokus. Iya. Nah, setelah itu muncullah kemudian Iya. Itu, cairan. Situ. cairan. Nah, itu kan tadi ada Bapak sebut sakit apa namanya? Getah bening. Itu taunya itu getah bening dari mana? Dari klinik. Oh, Dari klinik yang sebutkan bahwa itu getah bening. Oke. Kalau yang saya pahami sih getah bening itu sebenarnya semacam antibodi ya. Iya, katanya sel darah putih. Oh, sel putih. Itu reaksi dari sel darah putih katanya. Jadi sel darah putihnya meningkat atau gimana? Ya produksinya nggak normal katanya. Karena dia tiba-tiba keluar gitu kan. Dan memang dibuktikan memang itu getah bening karena cairan yang keluar tuh dia memang kayak getah dan bening gitu. Putih. darah Bukan nanah gitu pertamanya. Oke. Nah, ini kan ada dengan kejadian itu kan kita berpikir jadinya setelah ditutup tiba-tiba muncul masalah. Nah, ini kan ya sahabat dukung jadi pelajaran buat kita ya. Pelajaran buat kita jadi Masya Allah dengan ditotok lumbar 4, lumbar 5 yang selama ini Pak Yunus punya keluhan sakit di bagian lumbar 4, lumbar 5 itu, anggaplah mungkin ya seperti saraf terjepit gitu ya, selalu sakit. Itu setelah ditotok itu besok harinya nggak ada sakit lagi. Nggak ada, Sa. Itulah reaksinya. Langsung timbul Itu hilang. cairan. Ya di lumbarnya itu hilang keluhan sakitnya, tapi muncul masalah baru, yaitu ada muncul getah bening ya, Iya. semacam getah bening bengkak. Nah itu langsung bapak bawa ke rumah sakit.
ke klinik. Ke klinik. Mau klinik disarankan untuk ditindak Langsung mau dirujuk ke rumah sakit gitu. untuk dioperasi, termasuk kaki ini mau dioperasi. Cuman beliau coba ikhtiarkan lagi terus tutup ini. Tapi sempat berpikir di dalam hati bahwa setelah ditutup kan muncul tiba-tiba masalah. Kalau kita berpikir kan apakah itu bisa jadi kita berpikir ini setelah ditutup kok muncul masalah gitu, ya kan? Agak takut juga. Nah, ada nggak kira-kira mikir seperti itu? Ada sempet agak takut juga, aduh ini kenapa gitu. Cuman ya karena kita kan Allah itu sesuai dengan apa pikiran kita ya. Kalau kita pikirannya positif ya Allah positif positif juga gitu. Gitu aja. Jadi ada hikmahnya lah. Gitu. Jadi ibu sempat Agak berpikir lah ya, ini setelah tutup kok timbul masalah. iya. Nah, tapi kenapa ibu berpikir tetap ditutup gitu? Karena ingin sehat. Karena nggak mau apa lagi? Karena kan suami nggak mau minum obat lagi, kita ikhtiar aja gitu. Terpaksa ibu totok aja terus. Iya, gitu. totok aja terus. Nah itu setelah ditotok kan bengkak tuh besok paginya. Itu ibu totok berapa kali hari itu? Dua. Maghrib. Heeh. Subuh sama maghrib Dua tetap aja. ditotok. Iya, habis subuh sama maghrib. Setelah ditotok besoknya apa yang terjadi? Besok sahur. Itulah ketahuan yang timbul 3 gelembung besar, satu di bawah selangkangan, dekat selangkangan, 2 di betis gitu. Itulah pas tahunya pas mau sahur itu. Begitu bangun, buka mata, kok ada benjolan besar gitu kan. Dipikir tumor, tapi nggak mungkin tumor itu apapun, mau tumor jinak maupun tumor ganas itu dihitung dalam hitungan jam timbul gitu kan. Iya, sepertinya tidak mungkin dia langsung besar. Logika saya secara awam nggak mungkin kalau memang itu tumor gitu kan, karena saya pegang juga dia nggak keras. Kalau tumor mestinya dia hanya daging gitu kan, ini pegang dia cairan gitu, bisa bergerak-gerak gitu, kayak jelly lah gitu. Nah ini kan sekarang sudah normal berarti. Ya, Nah, jelly apa namanya yang cairan itu bisa mengempes sendiri berapa hari dari kejadian itu? Pokoknya saya merasakan perubahan itu 3-4 hari ini lah, betul-betul hilang sama sekali gitu. 3 hari 4 hari. Nah. Berarti berapa lama itu dari timbulnya? Dari tanggal berapa ya? Ini pokoknya 3 yang 25 Jumat itu ya. ya. 3 bukan lah, Jumat. bukan. 3 minggu. Iya, 3 Jumat. 3 minggu. Iya. Nah, Ini itu sepanjang 3 minggu itu ibu totok terus. Iya. Terus kemudian yang di atas itu bisa mengempes, ini di bawah juga bengkak. Dia Iya. mengempesnya dari atas, kayak dari selangkangan itu hilang, di 2 di bawah ini masih ada gitu. Lama-lama yang sisi sebelah sini, sebelah luar ini, betis luar ini dia hilang, sisa di dalam ini hilang juga gitu sekarang. Alhamdulillah hilang. Di telapak kaki. Ya, cuma kan tadi, nah ini pelajaran juga buat kita ya, pelajaran tambahan ilmu namanya. Ibu ada bantu selain ditotok, ibu bantu pakai apa itu? Daun sirih. Daun sirih. Karena kan beliau kan memang ada sempat dulu diabetes. Kalau diabetes itu kalau gatal, siram daun sirih, rebusan daun sirih. Kemarin begitu bengkak besar itu merah, jadi cobalah pakai daun sirih direbus panas-panas langsung ditempelkan ke yang bengkak itu. Alhamdulillah nanahnya yang keluar. Nananya langsung keluar. Iya, keluar cairan. Iya. Cairan Berangsur-angsur hilang ini. Ini Itu kemarin merah. berapa hari setelah ditempel itu langsung mengecil sendiri? Pokoknya tiap hari lah. Apa mulai dari sini berkurang. Tiap hari Iya. ditempel Heeh. sambil ditotok juga. Pokoknya sebelum asar ditempelnya itu. Oh sebelum asar. Heeh. Sampai di bawah tidur. Iya, diluruskan gitu. Oke. Nanti turun sendiri dia. Sampai nananya keluar sendiri. Iya. Nah, nanti kita lihat yang ada foto yang ditempel ya. Kan masih ada nggak? Hapus. Nggak tahu masih simpen nggak pura yang Foto di kaki yang ditempel itu. Nah, mudah-mudahan masih ada. nanti sampai kita bisa sirihnya lihat. itu kering sendiri dia. Kering sendiri. Karena mungkin nyerap karena demam kan. Kering, udah kering dicopot. Oh ya saya. Jadi ini masya Allah ya. Jadi tambahan ilmu kita, pelajaran juga. Ini bisa bantu dengan daun sirih. Itu masya Allah membantu. Nah pelajaran yang kita bisa ambil di sini bahwa setiap
apa namanya terapi toto punggung itu memang ada reaksi-reaksi yang muncul ya, dan alhamdulillah yang dirasakan sama ibu ini tadi dia fokus di keluhan utama bapak, yaitu di saraf terjepitnya. Ternyata timbul masalah lain, tapi alhamdulillahnya saraf terjepitnya tuntas ya, maksudnya nggak ada keluhan ya. Nggak ada, Jadi nggak ada sudah sakit. Kemarin nggak bisa begini gitu, nggak bisa goyang. Nggak sakit. Kemarin nggak bisa begini. Kalau begini, Sekarang nggak bisa ya. Sudah. Nah, tapi timbul masalah setelah hilang masalah utama, timbul masalah berikutnya, yaitu ada reaksi sebenarnya. Kalau bilang mungkin proses detox lah ya, jadi itu pelajaran buat kita agar supaya kita tidak panik. Nah, ketika terjadi seperti itu bisa kemudian kita bantu dengan seperti tadi ya, daun sirih untuk cepat membuang, ternyata membuang, menyerap cairan-cairan yang ada di kaki ya, terutama yang ada diabetes seperti ini. Nah, kita tidak tahu kalau yang belum ada diabetes dan luka, kita tidak tahu apakah dia terserapnya dari daun sirih itu dengan sendiri lewat pori-pori kulit, kita tidak tahu ya. soalnya kemarin nggak kena yang luka Pak, sekitar sini aja dia. Oke. Di luar yang luka dibiarkan pas kering itu. Tapi nananya banyak keluar lewat sini. Iya, saya bantu gini pelan, bukan diurut. Saya usap gini pakai 2 jari gitu ganti. Terus lari dia ke sini, warna ungu tuh, numpuk di sini. Terus saya ini sampai saya bantu pijit sedikit gitu, keluar darah itu sama nanah. Tapi ya alhamdulillah di sini udah nggak ada hilang lagi. Oke. Di sini keras sekali, keras. Masya Allah ya, ini tambahan ilmu bagi kita. Nah, selain daripada itu keluhan yang Bapak selalu rasakan, apalagi yang hilang setelah lumbar 4, lumbar 5 yang ditotok itu? Ya yang pasti selama ini saya merasakan nggak bisa bergerak, jujur aja, goyang begini nggak bisa gitu kan, nggak bisa goyang. Sekarang saya udah bisa gitu. Mungkin dalam lentur kali. Saya bisa. Nah, Ini lutut ini memang karena memang sudah beberapa kali kecelakaan dari motor itu. Ini kemarin dia bisa digoyang gini ke kiri ke kanan gitu kan. Entah ada apa, saya nggak tahu juga. kayak kering lah, nggak ada. Ya yang pasti kaki saya bisa digoyang, kalau kayak gini diginikan dia goyang gitu. Bergeser ke kiri, bisa ke kanan gitu, karena si dengkul ini nggak posisinya nggak rata seperti ini gitu. Nggak dimangkok gitu, nggak di. Sekarang udah ada perubahan. Jadi alhamdulillah, jadi setelah L4 L5-nya tuntas, itu ditotok sama ibu, yang sakit itu ternyata ditotok sampai hilang sakitnya. Jadi muncul keluhan, yaitu seperti cairan bengkak ke kaki dan sebagainya. Namun alhamdulillah keluhan utama di L4 L5-nya hilang, lalu kemudian keluhan yang lain dengkulnya di dengkul ya, dengkul bergeser ya, kayak seperti tidak ada cairan situ ya, tidak terbentuk gitu. Nah, sekarang sudah terbentuk, sebenarnya sudah berisi ya. Iya. Dan tidak lagi bergeser ya, tidak. Iya, nggak ada. Dia kemarin bulat bentuknya, Pak. Iya. Miring gitu. Masya Allah, jadi itu 2 perubahan yang dirasakan setelah ditotok di L4 L5. Tapi sekali lagi ada reaksi yang muncul. Nah, itu pelajaran buat kita. Jadi mudah-mudahan tetap diikhtiarkan terus Bu ya. Jangan putus asa kalaupun ada timbul masalah yang baru, itu mudah-mudahan bagian daripada reaksi namanya. Reaksi tubuh memberikan respon. Arti kita secara awal memahaminya seperti itu. Nah, karena kalau tidak ya bisa kalang kabut. Saya pun mungkin juga bisa jadi kalang kabut. Wah ini kok bisa ya kejadian seperti ini, bisa muncul seperti ini. Itu bisa jadi. Nah, ini pelajaran buat kita. Positif, Penguat namanya. positif thinking. Nah, penguat. Iya. Jadi kita penguat buat kita bahwa memang setiap terapi sebenarnya ya, termasuk juga toto, itu ada namanya proses detox atau ada reaksi yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Mudah-mudahan itu reaksi sebagai bentuk perlawanan dan perbaikan gitu ya, untuk menuju lebih baik. Nah, itu jangan dibalikan. Nah, sehingga kita tetap istiqomah melakukan toto punggungnya terus menerus. Ya, kita sama-sama doakan sahabat Toko. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan Pak Yunus diberikan kesembuhan paripurna oleh Allah. Amin. Diberikan kesabaran, yang penting itu kesabaran. Iya. Kesabaran, ketabahan, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya. Ibu diberikan kesabaran juga, kekuatan. Ibu ya, kekuatan jari, keberkahan totonya mudah-mudahan bisa. Amin. Dengan izin Allah, la haula wala quwata illa billah. Amin. Ini bisa sembuh, bisa kembali normal. Amin. Mudah-mudahan bantu doa sahabat semua. Sekira demikian, ini pelajaran berharga.
Makasih banyak Pak Yunus Saya terima kasih gitu atas ilmunya gitu. sebenarnya ilmu yang kita dapatkan dari Pak Yunus, Ibu memberikan ilmu kepada kita. Jadi terima kasih ilmunya. Ini ilmu yang berharga. Kira demikian, sahabat Tokum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.